Oke, kita sekarang akan membahas mengenai Corel Draw ya. Nah, kira-kira Pak, buat apa sih kita belajar Corel Draw gitu ya? Sedangkan kemarin kan kita sudah belajar Adobe Illustrator gitu ya. Software Adobe Illustrator dengan Corel Draw kan sama-sama software yang mengolah gambar vektor. Buat apa sih Pak kita harus belajar Corel Draw juga? Baik, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti itu di kepala gitu ya. Nah, kita ini kan orang di dalam dunia IT ya. Dunia IT itu tidak ada yang namanya setia ya. Kata setia itu tidak ada ya di dalam dunia IT itu. Kita itu harus apa namanya tuh banyak menguasai ya. Jadi kita jangan setia kalau kita udah suka sama Adobe Illustrator, ya udah Illustrator aja. Nggak mau belajar yang lainnya. Nggak seperti itu ya. Kita harus banyak selingkuh ya dari software-software ya. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu aja, tapi kita harus mampu belajar yang lain-lainnya juga. Nggak hanya sekedar Windows, tapi kita juga harus tahu dari Mac itu seperti apa, kemudian kalau misalkan menggunakan yang Free OS itu pakai Ubuntu seperti apa gitu ya, pakai OpenSUSE seperti apa, pakai Backtrack itu seperti apa gitu ya. Nah, kita harus bisa belajar banyak hal gitu ya, karena itu akan menjadi nilai plus untuk kita. Nah, begitupun di dalam dunia desain. Di dalam dunia desain ada dua software yang memang akan selalu ada gitu ya di dalam dunia desain itu, yaitu Adobe Illustrator dan juga Corel Draw. Nah, walaupun sama-sama gitu ya, walaupun sama-sama software pengolah apa namanya tuh gambar vektor. Nah, kedua software ini di mana-mana pasti akan ada kelebihan dan akan ada kekurangan, ya kan? Nah, kalau misalkan kita membahas experience ya, user experience, selama saya menggunakan Corel dan juga saya menggunakan Adobe Illustrator gitu ya, ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan gitu ya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya dari Corel dan juga Adobe Illustrator gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan saya jelaskan kira-kira Corel sejarahnya kayak gini ya udah nggak zaman ya. Teman-teman bisa searching sendiri gitu ya kalau misalkan tentang sejarahnya Corel. Nah, di sini kan Corel dia berdiri sendiri ya. Desainnya itu dia tidak ada teman-temannya. Berbeda dengan Adobe. Kalau Adobe itu kan ada Adobe Family. Ada banyak sekali ya Adobe Family ya, ada Illustrator, ada InDesign, ada Photoshop, ada After Effects, ada Premiere Pro, ada XD, ada Flash atau Animate gitu ya. Kemudian aduh banyak banget Adobe ini. Dreamweaver, kemudian ada aduh saking banyaknya saya lupa ya keluarga Adobe ini ya. Nah, ada keuntungan, ada kekurangannya ya dari Adobe Family dan juga hanya satu software ini aja Corel gitu ya. Nah, biasanya Corel ini udah kalau misalkan teman-teman di dunia desain gitu ya, pasti akan selalu muncul pertanyaan, bagus Corel apa Illustrator sih? Enakan Corel apa enakan Illustrator sih? Pasti akan selalu ada pertanyaan gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nanti berkecimpung di dunia desain gitu ya dan bekerja di dunia advertising gitu ya, di startup advertising atau dunia perdesainan gitu ya. Kalau misalkan perusahaan tersebut sudah memberi satu license, karena license itu lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, kalau misalkan sebuah perusahaan sudah memiliki license, nah biasanya license itu kan bisa dipakai untuk di mana-mana ya, bisa dipakai untuk semua user yang ada di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan dia sudah membeli license Adobe gitu ya, otomatis kalau misalkan sudah ada software yang mengolah gambar vektor, nah biasanya software yang lainnya itu sudah tidak digunakan lagi atau hanya sebagai penunjang saja gitu ya. Nah, keuntungan Adobe ini apa sih? Nah, dengan Adobe Family ini, kalau misalkan sebuah perusahaan sudah membeli license-nya, ini akan lebih terintegritas gitu ya, antar setiap divisinya. Nah, antar setiap divisi di dalam
advertising itu kan divisi-divisinya banyak banget ya. Nggak hanya sekedar satu saja. Ada divisi desain, kemudian ada divisi untuk membuat videonya juga. Nah, sehingga di sini kalau misalkan dia sudah membeli license Adobe gitu ya, nah semuanya itu sudah terintegritas, sudah ada cloud-nya sendiri, ada Adobe Bridge-nya di situ ya. Nah, jadi setiap divisi kalau misalkan sudah ada targetnya, bisa misalkan deadline-nya untuk membuat A gitu ya. Nah, mereka cuma tinggal naro-naro aja di cloud dan setiap divisi sudah langsung tinggal ambil comot-comot aja di situ. Jadi nggak perlu lagi harus ke setiap ruangan nyolokin flash disk, mana hasil kerja kamu, mana hasil kerja kamu di copy, udah nggak zaman lagi. Nah itu keuntungan dari Adobe Family. Nah berbeda halnya dengan Corel gitu ya, karena dia hanya sendiri, jadi nggak ada teman-temannya yang bisa diintegritaskan. Nah, tetapi Corel ini banyak banget keuntungannya ya, kalau misalkan untuk di dalam dunia percetakan, kayak untuk ngeprint spanduk, banner gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya industri percetakan kalau misalkan teman-teman di organisasi ya, coba teman-teman ngeprint bagian pubdekdok lah ya. Biasanya pubdekdok itu dia ngeprint tuh. Coba ngeprint ke Ortindo atau Visindo gitu ya. Nah, mayoritas semua yang ada di Jogja, dunia percetakan itu mereka menggunakan Corel gitu ya. Iya nggak? Pernah nggak ke percetakan yang ada di Jogja, tapi dia si abang-abangnya itu pakainya Illustrator? Ada nggak? Corel semua kok Corel rata-rata. semua ya. Kalau misalkan teman-teman sering cetak-cetak, pasti kebanyakan menggunakan Corel. Nah, di sini ada keunggulan nih dari Corel nih, yaitu adalah semua hampir percetakan menggunakan Corel Draw. Dimana kalau misalkan teman-teman mendesain gitu ya, berarti kalau misalkan mau file mentahnya dibuka di sana pun bisa gitu ya dibuka. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan Adobe Illustrator, ketika kita save gitu ya, filenya itu harus bisa dibuka di Corel. Itu ada ya, nama formatnya itu format SVG ya, di situ ada. Nah, nanti teman-teman bisa di save ke dalam bentuk seperti itu, kemudian nanti bisa dibuka di Corel. Namun ada kelemahannya, walaupun Adobe Illustrator nanti dibuka di Corel, ada beberapa poin yang akan berbeda ya. Misalkan ketika kita mendesain di Illustrator itu sudah sempurna nih, udah serp, udah pas gitu ya. Tetapi ketika dibuka di Corel itu akan sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Biasanya itu di line-nya ya, bordernya. Bisa itu 1 atau itu 0,5, 0,75. Nah, ketika dibuka di Corel itu pasti akan berbeda bentuknya. Kemudian dari segi warnanya itu juga akan berbeda gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendesain gitu ya, untuk dicetak, seenggaknya teman-teman pakailah Corel. Karena bisa langsung di print apa yang teman-teman kerjakan di Corel, itu pun nanti yang akan dilihat di hasilnya gitu ya. Di printnya juga di situ. Sehingga teman-teman nggak perlu lagi untuk susah-susah menyesuaikan gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah mendesain dan udah fix, ya udah gini aja langsung dicetak, teman-teman pakai Illustrator gitu ya. Nah biasanya akan diminta formatnya itu PDF ya, diminta format PDF-nya. Nah nanti kalau menggunakan format PDF, hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang dibuat di filenya tersebut, kayak gitu. Nah itu kelebihan dari Corel gitu ya, dibandingkan dengan Illustrator kalau misalkan di dunia percetakan. Nah kemudian apalagi yang saya rasakan ketika saya menggunakan Corel Draw dan juga Illustrator. Nah yang berikutnya adalah dari user interface-nya ya, dari tampilan antara Corel dan juga Adobe Illustrator. Menurut saya gitu ya, sesuai dengan experience saya gitu ya, sesuai dengan pengalaman saya, experience ini subjektif ya, tidak bisa teman-teman
menyamakan dengan saya. Bisa saja saya merasa A, tetapi teman-teman merasanya ini B gitu ya. Nah, itu terserah teman-teman karena ini penilaian subjektif ya. Nah, menurut saya tampilan dari Corel dengan Illustrator itu lebih user friendly Corel Draw. Menurut saya loh ya, lebih user friendly Corel Draw. Kenapa seperti itu? Yang saya rasakan gitu ya, bahwa Adobe Illustrator gitu ya, karena ini apa namanya tuh sangat kompleks ya. Menurut saya sih kompleks ya, Adobe Illustrator ini mengenai apa namanya tuh eh, komponen-komponennya ya. Ketika kita ingin mendesain bentuk A gitu ya, kita itu harus masuk dulu ke menu ini gitu ya. Sedangkan di Corel itu semuanya hampir sudah ada di menu barnya gitu ya, di menu bar ataupun di samping kanan kirinya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memilih apa namanya tuh bagian-bagian mana yang mau kita gunakannya. Jadi kalau fitur-fitur di Adobe Illustrator itu kita harus pilih menu ini dulu, kemudian masuk ke sini gitu ya. Nah, lebih kompleks lah ya di Adobe Illustrator itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pertama kali belajar desain ingin mengetahui desain itu seperti apa, saya sarankan sih pakainya Corel dulu gitu ya. Itu biasanya akan lebih mempermudah kita gitu. Nah, itu kelebihan dari Corel ya, menurut saya. Dia lebih user-friendly mengenai user interface-nya, tampilannya gitu ya, dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Kemudian, apa sih kekurangannya Corel gitu ya, dibandingkan dengan Adobe Illustrator? Nah, di sini Corel Draw itu hasil dari gambarnya, resolusinya, itu akan tinggi ya, tinggi banget, lebih besar dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Kalau misalkan kita mendesain, contoh kita mendesain logo Telkom di Adobe Illustrator dengan kita membuat logo Telkom di Corel Draw. Sudah pernah saya lakukan juga gitu ya, dengan bentuk yang sama gitu ya, dengan karena simple ya membuat logo Telkom ya, karena dengan tools di Illustrator juga cuman menggunakan itu aja, kemudian di Corel juga hanya menggunakan itu saja gitu ya, sehingga saya dapat mengcompare gitu ya. Setelah di save gitu ya menjadi JPEG, resolusi dari Corel Draw itu lebih besar gitu ya, jadi dia akan lebih banyak memakan space memori kalian. Nah, sedangkan di Illustrator itu lebih mendingan ya, lebih kecil dibandingkan dengan Corel Draw sendiri. Apalagi kalau misalkan kita mendesain sesuatu yang lebih kompleks ya, pasti hasilnya lebih besar lagi gitu ya di Corel Draw. Nah, itu kekurangan dari Corel Draw. Nah, kemudian dari segi softwarenya sendiri, yang saya rasakan kalau Corel Draw ini dia lebih berat ya menurut saya loh ya, menurut saya tuh dia lebih berat, lebih makan RAM, lebih makan prosesor juga, dan membutuhkan VGA yang lumayan ya dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Itu yang saya rasakan ya, Corel itu dia lebih berat dibandingkan dengan AI. Tapi saya tidak tahu ya kalau misalkan experience teman-teman berbeda dengan saya, karena komputer saya apa bisa dibilang komputer kentang gitu ya, sama kayak kalian juga. Nah, saya rasakan bahwa Corel X9 ini dia lebih berat ya. X9 ini dia lebih berat dibandingkan dengan AI Adobe CC yang terbaru gitu, yang saya rasakan gitu ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman nanti seperti apa. Nah, kemudian fleksibilitas dari save as-nya ya, filenya, format filenya seperti apa. Nah, ini bisa dibilang kelebihan dari Corel ya. Nah, formatnya itu kalau misalkan teman-teman ingin nge-save, pilihannya itu lebih banyak Corel ya dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Nah, bisa dibandingkan aja, coba dicek ya sendiri. Nah, berarti kan di sini Corel dapat mampu lebih banyak kompatibel dengan yang lain-lainnya gitu menurut saya, dengan format file
mau import dan ekspornya seperti itu. Nah, itu menurut saya kelebihan dan kekurangan dari Corel dan juga Adobe Illustrator. Nah, itu experience saya sendiri, tidak bisa disamakan dengan experience kalian semuanya ya. Tetapi kalau misalkan kira-kira teman-teman ada yang mau cerita nggak selama teman-teman atau ada yang dari SMK Multimedia itu udah pasti akan belajar Corel ya. Akan belajar Corel. Nah, kira-kira ada yang mau diceritain nggak? Atau sama experience-nya dengan saya juga? Kira-kira ada nggak? Nggak ada, karena belum ada yang pakai Corel ya. Ya, kalau misalkan belum ada, saya harapkan teman-teman juga ikut mencoba gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu ya bagaimana rasanya gitu. Tapi ini untuk hal yang positif ya, jangan hal yang negatif. Teman-teman pengen ngerasain gimana sih enaknya ngerokok gitu ya. Nah itu jangan ya. Kalau teman-teman belum ngerokok, saya sarankan jangan ikutan ngerokok. Tapi kalau yang udah ngerokok, ya apa namanya tuh dikurangin lah ya, sayang uangnya gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman ngerasa aduh kira-kira narkoba ini rasanya gimana ya, kata Pak Irwan katanya harus banyak mencoba gitu ya biar kita tahu. Nah kalau yang itu mah jangan ya, jangan dicoba-coba ya. Yang harus dicoba itu teman-teman dalam mempelajari banyak hal-hal yang positif seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai Corel Draw ini bagaimana? Nah, untuk tutorialnya sudah saya berikan ada di Waskita. Silahkan teman-teman belajar ya di situ. Kalau misalkan teman-teman ingin mendesain kaos dan lain sebagainya, tadi saya sudah berikan di Waskita. Monggo silahkan untuk diikuti tutorialnya secara mandiri ya. Apabila teman-teman menemukan kesulitan, silahkan nanti chat saya atau mau di WhatsApp grup juga boleh, WhatsApp grup kelas gitu. Biar nanti teman-teman yang lainnya juga sekalian ikut belajar paham juga gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi saya sedikit agak menyinggung mengenai user experience gitu ya. Apa sih user experience itu? Ada yang tahu nggak, teman-teman? User experience itu apa? Nilai keaktifan nih, silahkan. Ada yang mau jawab, apa sih user experience itu? Nggak ada yang mau jawab, guys, user experience. Pengalaman user menggunakan program tersebut, Pak. Oke, NIM-nya berapa, Mas? 20, 12, 16, 58. 1658. Oke, terima kasih Mas Megat. Betul sekali, user experience itu adalah pengalaman gitu ya dari seorang pengguna mengenai sebuah software tersebut atau website ataupun apapun itu gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sering mendengar UI UX, UI UX, sering dengar nggak? UI UX, UI UX. Sering Sering, dengar Pak. ya? Pasti dong sering dengar ya. Nah, apa sih UI UX itu? Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan karena di RPS itu ada pengenalan tentang user experience gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai UI UX ya. Apa sih UI UX itu? UI UX itu adalah sebuah kompetensi gitu ya, kemampuan seseorang dan ini tidak bisa dipisahkan ya. Nah, biasanya UI UX ini adalah di dalam R&D gitu ya, di dalam bagian R&D, Research and Development, sebuah perusahaan itu biasanya akan jadi sebuah tim ya, tim UI UX. Nah, ini tuh nggak bisa dipisahkan UI UX ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin memperdalam menjadi seorang UI UX gitu ya. Nah, UI itu kan mengenai desainnya, user interface, desain user interface. Sedangkan UX itu adalah analisis gitu ya. Desain dan analisis itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Baik, di dalam ini saya menceritakan di dalam sebuah pembuatan mendevelop sebuah program aplikasi misalkan gitu ya. Sebuah aplikasi. Nah, sebuah aplikasi itu tidak ada yang tahu nih aplikasi apa ini.
gitu ya. Misalkan ya contohnya aja aplikasi untuk berhitung misalkan ya, aplikasi untuk berhitung. Orang-orang belum tahu nih aplikasi untuk berhitung ini. Dilemparlah aplikasi ini ke publik gitu ya, versi betanya. Versi betanya dilempar ke publik yang sudah jadi itu. Nah, setelah dilempar ke publik, kalau misalkan teman-teman melihat di Play Store gitu ya, pasti dari setiap aplikasi itu akan ada banyak komen-komen ya di bawahnya. Komen-komennya, kemudian mereka ngasih rate bintang 1 sampai 5 gitu ya. Mereka ngasih bintang berapa. Nah, tugas dari seorang UX gitu ya, dari bagian tim UI UX ini. Nah, tugas dari seorang UX-nya itu apa sih? Nah, UX-nya itu adalah dia user experience. Dia melihat setiap komplain-komplain atau keinginan-keinginan dari user yang sudah menggunakan software atau aplikasi versi beta yang dilempar ke pasar gitu ya. Kira-kira mereka inginkan apa sih? Oh, mereka kebanyakan menginginkan ini warnanya terlalu mencolok, coba diubah ke yang lebih soft. Oh, ini jenis fontnya terlalu kecil, terlalu tipis, sehingga user akan sulit untuk membacanya. Oh, ini terlalu ribet. Setiap user ketika ingin melakukan sesuatu, dia harus tahapan ini, gitu ya. Banyak banget keinginannya itu. Nah, tugas seorang UX ini adalah mengumpulkan, membuat membuat presentase kira-kira apa nih yang diinginkan banyak orang ini ya, penggunanya ini. Nah, sehingga di sini setelah semuanya dikumpulkan data-data komplain tersebut gitu ya, kemudian dirancang ulang, didesain ulang ya, di bagian UI desainnya itu. Nah, didesain ulang sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian masuklah setelah didesain itu masuklah ke bagian divisi programming. Nah, diprogramlah, udah selesai, baru akan dimunculkan versi berikutnya. Makanya dalam dunia mendevelop sebuah software gitu ya, aplikasi dan lain sebagainya, pasti akan selalu muncul versi misalkan 12.2, 12.3 gitu ya, setelah 12.1 itu. Nah, itu versi-versi berikutnya, pembaharuan-pembaharuan berikutnya. Makanya ada iOS versi berapa, kemudian ada MIUI MIUI berapa gitu ya, tentang yang Xiaomi itu yang terbarunya. Nah, versi-versi kayak gitu, kayak Android ada dari Oreo gitu ya, kemudian dari Pi dan lain sebagainya. Nah, itu akan continue terus, tidak akan berhenti. Makanya divisi R&D, kalau misalkan nanti teman-teman memiliki cita-cita untuk bekerja gitu ya, posisi R&D ini salah satu yang harus teman-teman incar ya, menjadi seorang R&D ini. Di mana gajinya sangat besar, dan juga teman-teman bisa keliling dunia ya untuk menjadi seorang R&D ini. Bisa jalan-jalan pokoknya. Nah, itu tugas dari seorang R&D, berat memang gitu ya. Tugas dari seorang R&D. Kenapa? Karena R&D ini adalah jantung dari perusahaan tersebut ya. Kalau misalkan tidak bisa berinovasi, tidak bisa mengikuti pasar, pasti perusahaan tersebut yang bergerak di bidang software dan lain sebagainya, dia akan termakan oleh zaman ya, karena dunia IT itu bergerak sangat cepat sekali ya, pangsa pasarnya cepat banget. Jadi siapa yang mampu menguasai pasar, siapa yang mampu mengetahui keinginan pasar, dia yang akan bertahan. Jangan sampai teman-teman seperti Nokia gitu ya, dan seperti BlackBerry ya. Nah, itu karena dia tidak mengerti pasar keinginannya seperti apa. Nah, nanti akan hilang pada waktunya. Seperti itu. Nah, itu adalah user experience. Pengenalan dari kira-kira experience-nya itu seperti apa. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai user experience ini kayak gimana? Ada yang tertarik nggak ingin menjadi seorang UI UX? Menarik banget loh kalau teman-teman ingin menjadi seorang UI UX. Tidak ada yang mau ditanyakan tentang UX?
Jadi kalau yang UX itu lebih gitu seperti kayak QC gitu Pak. Jadi seperti quality control Pak. Iya betul, sebagai controllingnya gitu. Oke, Sebagai berarti untuk menjadi seorang UX itu lantas apa saja yang perlu kita kuasain Pak dari itu? Oke, nah untuk menjadi seorang UI UX gitu ya. Jadi masnya nggak bisa jadi seorang UX-nya aja, tetapi masnya juga harus jadi seorang user interface design juga, UI design juga. Jadi harus mampu untuk UI design, harus paham juga. Nah, untuk menjadi seorang UI UX gitu ya, teman-teman harus banyak-banyak belajar mempelajari sebuah mendevelop sebuah software dan juga teman-teman harus mampu karena ini kemampuannya itu berdasarkan harus banyak-banyak sering apa namanya tuh praktek gitu ya. Karena tanpa praktek ya nanti gimana mau bisa kalau misalkan hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan aja tidak bisa ya. Untuk menjadi seorang UX itu harus memiliki data yang valid. Nah, jadi Mas Fajar kalau misalkan tertarik untuk menjadi seorang UX, coba teliti misalkan sebuah aplikasi software WhatsApp. Nah, Mas Fajar lihat nih WhatsApp, belajar grafiknya. Grafiknya itu apa yang harus diteliti? Coba perhatikan persentase pemberian bintang. Pemberian bintang di bulan atau di kuartal pertama gitu ya. Biasanya kalau misalkan dunia IT itu pakai kuartal ya. Kuartal ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Atau kalau misalkan Mas Fajar ingin per tahun juga boleh. Tahun 2019 gitu ya. Kemarin kira-kira pemberian bintang satunya itu ada berapa persen, bintang 2 berapa persen, bintang 3 berapa, bintang 4 berapa, bintang 5 berapa persen. Nah, kemudian Mas Fajar breakdown nih ke bawah, dilihat kira-kira apa keluhan-keluhan setiap orang, dicatat, dibuat presentase. Nah, presentase-presentase ini Mas Fajar kuasain nih, pelajari nih. Kira-kira user itu ingin WhatsApp itu kayak gimana sih? Oh, WhatsApp ini kayak gini. Kemarin dia mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada user-usernya, sehingga banyak usernya dia yang memberikan bintang kecil kepada WhatsApp. Kemarin kan WhatsApp mengeluarkan statement kebijakan polis baru ya. Teman-teman tahu kan kebijakan polis barunya WhatsApp? Nah, itu banyak yang komplain kan? Nah, itu dapat Mas Fajar pelajari, breakdown semuanya, kira-kira keinginannya seperti apa, kemudian membuat presentasenya, kira-kira keinginan pasarnya itu kayak gimana. Nah, itu yang akan menjadi masukan untuk bagian UI desainnya. Gitu. Jadi itu nggak bisa ada pelajarannya, tetapi Mas Fajar harus belajar sendiri gitu ya. Belajar sendiri, meneliti sendiri apa-apanya. Nah, nanti akan menjadikan Mas Fajar jadi tahu gitu semua keinginan pangsa pasar itu seperti apa. Jadi Mas Fajar harus mengetahui behaviornya itu seperti apa sih orang-orang itu, kebiasaannya itu kayak gimana gitu, Mas Fajar. Jadi nggak ada ilmunya ya, ilmunya itu nggak ada kalau misalkan kita nggak melakukannya sendiri seperti itu. Gitu Mas Fajar. Jadi harus Hmm. banyak-banyak belajar Berarti, kalau untuk berarti, menjadi berarti seorang untuk UX. di real life-nya sendiri, untuk ketika di dunia pekerjaannya itu berarti untuk sebuah perusahaan itu berarti ketika orang melamar mungkin berarti nggak bisa melamar spesifik mungkin di UX-nya atau di Nggak UI bisa, berarti tapi harus jadi UX. satu paket berarti ya Pak? Iya, UX itu satu paket. Nanti ada Dan UX design di situ. dan jadi seorang UX sendiri pun tidak hanya melulu memahami sebuah interface, sebuah aplikasi atau software, itu juga harus bisa very memahami apa namanya how the application is work, berarti ya Pak? Memahami apa Exactly, tepat sekali. algoritmanya bagaimana dan how it's Iya, work berarti ya Pak? Oke 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 paham. exactly, tepat sekali Mas Fajar. Good itu yang harus diperhatikan seperti itu dari seorang UI UX itu. Ada lagi dari teman-teman semuanya? Pak, Iya, silakan Mas Muyas. tapi kan di UI UX kan pasti ada bagian masing-masing, Pak. Apa kita juga harus pelajarin dua-duanya? Kan setiap UI UX kan ada bagian masing-masing. Mhm.
Tadi ada keputus-keputus, tapi ada bisa saya simpulkan gitu ya. Nah, di dalam UI UX ini ada timnya gitu ya. Namun bagian UI UX ini biasanya tersendiri ya. UI UX ini berbeda sendiri. Jadi kalau misalkan bagian R&D kan ada programmingnya sendiri, kemudian ada UI UX-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk divisi UI UX-nya ini untuk mempelajari user interface itu kan ada banyak divisinya juga ya, user interface itu. Nah, namun seorang UI UX itu biasanya tim ya, tim. Jadi UI UX ini tim. Jadi ada divisi yang untuk misalkan dia untuk mempelajari untuk mock-up-nya. Misalkan mock-up-nya dia menggunakan Adobe XD gitu ya, atau dia mau menggunakan Adobe Dimension untuk tampilan-tampilan lebih menariknya. Nah, jadi untuk desainnya sendiri pun nanti ada bagian-bagiannya lagi. Namun, untuk experience-nya sendiri, untuk menjadi seorang experience-nya sendiri, itu akan menjadi kemampuan yang spesial gitu ya, yang dimiliki oleh seorang UI designer. Karena seorang UI designer itu dia juga harus mengetahui keinginan segmentasi pasarnya itu nanti seperti apa. Sehingga ketika seorang UI designer dia memahami user experience-nya seperti apa, mereka dalam membuat desain itu tanpa harus dia melempar ke pasar terlebih dahulu softwarenya gitu ya dengan coba-coba, tetapi mereka sudah mampu untuk membuat ada gambarannya nih, kira-kira bentuknya itu harus seperti ini, warna yang harus dibuatnya itu sekarang ini pangsa pasarnya itu pengennya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu akan menjadi nilai plus tersendiri, Mas Buyas. Kalau misalkan seorang UI design itu memahami user experience-nya pasar itu seperti apa, gitu. Berarti harus komunikasi ya, Pak? Iya, tepat sekali. Semuanya dalam tim itu harus bisa berkomunikasi. Makanya di dalam rekrutmen sebuah perusahaan itu biasanya akan selalu ada keterangan mampu untuk bekerja sama dalam tim. Biasanya selalu ada kata-kata itu, mampu bekerja sama dalam tim ataupun secara individu gitu. Biasanya selalu akan ada kata-kata itu. Gitu kurang lebihnya. Berarti UX sendiri juga nggak bisa disandingkan dengan game tester, berarti berbeda ya Pak? Iya, tidak bisa gitu. Kalau berarti UX lebih ke fiturnya berarti Pak ya? Bisa kayak ke fitur. Kalau misalkan game tester itu kan bagian divisi. Jadi teman saya ada yang bekerja di Gameloft ya, dia di bagian game tester. Nah, game tester ini setelah game ini jadi, setelah game itu selesai, maka akan masuk ke dalam divisi game tester. Nah, divisi game tester ini dia tugasnya apa? Dia memainkan game itu full sampai akhir gitu ya. Dia memainkan game itu full sampai akhir. Jangan sampai nanti game ini ada bug-nya gitu ya, ada bug-nya. Dan juga bisa di-cheat sama orang lain gitu ya. Nah, jangan sampai bisa di-cheat, jangan sampai ada bug-nya. Nah, bug-nya itu biasanya kayak apa sih kalau games itu? Yang pertama, bug-nya itu kalau di dalam game itu ketika ada modeling atau karakter yang ketika di bagian page ini dia kepalanya sama badannya nggak terlalu menyatu gitu ya, ada gap gitu ya, ada jarak dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperbaiki gitu ya. Kemudian ketika aktornya itu melakukan pukulan atau mengeluarkan jurus gitu ya, kemudian ada di bagian ini tangannya itu dia nggak nempel di bagian badannya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, nanti game tester dia melaporkan di bagian-bagian ini ada ini, ada ini, ada ini. Nah, setelah selesai sampai akhir dikembalikan lagi ke programmer. Nah, nanti di programmer kalau udah selesai diperbaiki, kemudian masuk lagi ke game tester. Kalau misalkan sudah selesai baru dilempar ke pasar gitu. Kalau game tester berbeda dengan user experience gitu. Kalau user experience akan ada di UI design, dia harus gabung di situ. UI UX. Seperti itu kira-kira. Masih ada waktu 5 menit lagi, silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini Pak yang menarik Pak. Kan tadi kan apa namanya saya juga punya teman juga yang kerja di Gameloft kan Pak ya. Yang tapi bagian yang soundnya Pak. Nah itu kalau menjadi yang game tester itu kira-kira kualifikasi kita perlu kuasai apa ya Pak untuk mau lamar sebuah job bagian game tester itu? Sound
sound suara, sound. Kalau itu saudara saya sih Pak. Kalau yang saya sendiri mau bertanya itu bagian game tester. Di bagian game tester itu ketika kita melamar menjadi game tester tuh yang poin-poin yang perlu kita kuasai yang kritikalnya tuh di mana Pak? Oh, kemarin waktu pas teman saya di bagian game tester, itu kan ada rekrutmen dari Gameloft ke kampus. Nah, yang menjadi titik poinnya itu dia mampu untuk berbahasa Inggris karena itu perusahaan asing ya. Yang pertama, mampu berbahasa Inggris, kemudian mampu membuat laporan yang sistematis. Setiap orang kan jarang nih ya bisa membuat laporan yang sistematis ya. Nah, itu harus dituntut bisa membuat laporan yang sistematis. Yang ketiganya itu dia udah pengalaman game apa aja yang dimainkan gitu ya. Nah, itu menjadi titik poin nih. Game apa aja yang pernah dimainkan gitu ya. Kemudian apakah Anda memainkan game itu sampai tamat apa enggak. Nah, itu akan menjadi titik poin juga. Kalau misalkan enggak sampai tamat berarti kan menjadi nilai min ya. Bahwa orang ini enggak suka main game terlalu lama. Itu kan menjadi nilai titik beratnya ya. Kalau misalkan seseorang tidak memainkan game sampai akhir. Nah, kalau untuk menjadi seorang game tester, itu harus mainnya itu harus sampai akhir. Jadi harus kuat tahan gitu ya, badannya itu untuk bermain game. Itu poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang game tester. Gitu. Jadi, dia pun harus memiliki taste yang paling mahal itu kalau dia memiliki taste sebuah permainan itu harusnya kayak gimana gitu. Jadi, dia pun harus memiliki pengetahuan games-games yang lainnya juga gitu ya. Games yang mirip-mirip. Kayak game aspal yang balap-balapan itu. Nah, kemudian di-compare lah dengan game yang lain gitu ya. Dia harus mampu juga membandingkan dengan game-game yang lainnya. Seperti itu. Itu yang menjadi poin-poinnya Mas Fajar kalau mau jadi game tester. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama baik. Kalau misalkan tidak ada lagi, ada 2 menit lagi, tapi saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.